Oke guys, kembali lagi bersama TBB Santuy. Sekarang kita akan belajar tentang turunan parsial. Nah, waktu kita belajar fungsi satu variabel fx, maka turunan dari fx itu adalah df dx kan. Nah, sekarang kita punya fungsi dua variabel yang kita udah pelajarin sebelumnya. Nah, fungsi dua variabel ini turunannya apa? Gimana cara mendefinisikan atau mengartikan turunan dari fungsi dua variabel ini? Nah, fungsi lebih dari satu variabel punya turunan yang namanya turunan parsial. Jadi fxy punya turunan do-f do-x dan do-f do-y. Nah, kenapa dia dinamain turunan parsial? Karena dia turunan terhadap satu variabel aja. Jadi ini misalkan turunan terhadap variabel x, yang ini turunan terhadap variabel y. Variabel yang satunya dianggap sebagai konstan. Jadi secara formal definisi si do-f do-x ini adalah limit delta x menuju 0, fx plus delta x, y dikurangin fxy dibagi delta x untuk y yang konstan. Sama juga do-f do-y itu artinya limit delta y menuju 0, fx, y plus delta y dikurangin fxy dibagi delta y. Artinya apa sih? Artinya untuk do-f do-x perubahan si fungsi f ketika x-nya berubah, tapi y-nya nggak berubah. Sementara do-f do-y artinya adalah perubahan fungsi f ketika y-nya berubah, tapi f-nya nggak berubah. Nah, mungkin kalau kita visualisasiin dikit, jadi misalkan ini kita punya sumbu x, y, z, terus jadi kan fungsi fxy kita udah belajar di video sebelumnya. Fungsi fxy adalah sebuah permukaan kan. Nah, misalkan fxy itu permukaan ini nih. Tuh, permukaan ini. Nah, terus kita misalkan tinjau di x tertentu nih. Misalkan ini x sama dengan 1 gitu. Nah, untuk x sama dengan 1, kurva si fungsi fxy itu bentuknya kayak gini kan. Nah, terus misalkan kita mau tinjau titik di sini nih. Yang kita namain titik x, y. Nah, berarti nilai fungsinya adalah yang ini kan. Nah, di sini kemiringan dari si kurva ini itu adalah do-f, do-y. Nah, jadi itu artinya turunan parsial, yaitu laju perubahan si nilai fungsinya ketika salah satu variabelnya dijaga konstan, gitu. Nah, untuk aplikasinya kita nggak akan ngelakuin ini nih. Kita nggak akan pakai ini, kayak yang dulu kita lakuin juga di satu variabel, kita langsung pakai aturan-aturan yang ada. Langsung aja misalkan kita contohin ya. Kita misalkan punya fxy itu sama dengan x plus y ditambah x kuadrat y kuadrat. Nah, sekarang kita mau cari do-f, do-x, turunan parsial f terhadap x. Nah, ini bisa ditulis juga f x kecil di bawah kayak gini. Nah, kalau do-f, do-x artinya kita anggap y sebagai suatu konstan atau angka. Maka kalau kita akan cari turunannya, x turunin jadi 1, y angka kan diturunin jadi 0. Nah, terus ini x kuadrat, y kuadrat kita anggap sebagai suatu angka dikali x kuadrat. Maka angkanya tetap angka di depan kan biasanya. Terus x kuadrat turunin jadi 2x. Nah, jadi kayak gini. Jadi 1 plus 2xy. Nah, gimana kalau turunan f parsial terhadap y? Nah, berarti x-nya kan dianggap sebagai angka. Berarti ini 0 ditambah 1 ditambah, sekarang x-nya dianggap sebagai angka, berarti 2x kuadrat y. Nah, turunan parsial ini ada juga turunan kedua dan turunan yang lebih tinggi lagi. Misalkan kita cari nih fxx. Itu artinya fx diturunin lagi terhadap x. Gitu. Atau ini do kuadrat f, do x kuadrat. Nah, ini sama dengan yang ini kita turunin terhadap x. 1 turunin jadi 0, 2y kuadrat x diturunin terhadap x adalah 2y kuadrat. Gitu. Nah, sekarang kita juga bisa lakuin fxy. Nah, ini artinya turunan si fungsi f yang diturunin parsial terhadap x diturunin lagi terhadap y. Nah, berarti kita turunin ini terhadap y. 1 turunin jadi 0, 2y kuadrat x diturunin jadi 2x dikali 2y. Ini maka akan jadi 4xy. Nah, sekarang kita mau cari coba fyx. Jadi fungsi f yang udah turunin parsial terhadap y kita turunin lagi terhadap x. Yang ini kita turunin terhadap x, maka 1 turunin jadi 0,
terus 2x kuadrat Y diturunin terhadap X, maka akan dapat 4xy. Nah, di sini kita dapat bahwa fxy itu sama dengan fyx. Nah, ini itu umum terjadi, tapi nggak terjadi buat semua fungsi. Nah, nanti kita di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita bakal lihat kapan sih fxy sama dengan fyx gitu. Kapan ini berlaku gitu. Tapi di sini kita cuma belajar apa sih turunan parsial itu buat fungsi lebih dari satu variabel gitu. Oke, sekian video kali ini. Semoga membantu kalian dalam memahami materi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.